Jadi kurban syukur ada harta, akikah syukur lahirnya anak, lahirnya jiwa. Baik, jadi orang sekalian kalau ditanya apa perbedaan akikah dengan kurban, minimal ada 4 atau 5. Yang pertama, beda akikah dengan kurban. Akikah itu wujud kesyukuran atas lahirnya jiwa. Sedangkan kurban syariat yang Allah turunkan sebagai wujud kesyukuran atas adanya harta. Jadi kurban syukur ada harta, akikah syukur lahirnya anak, lahirnya jiwa. Yang kedua perbedaannya waktunya. Kalau akikah sepanjang masa, dengan klarifikasi yang telah kita jelaskan tadi. Selama belum balik itu orang tuanya yang laksanakan. Tapi kalau sudah balik hendaknya anak tersebut yang melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri. Sedangkan kurban hanya pada 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Perbedaan berikutnya, kurban diberikan dalam kondisi daging masih mentah. Kalau mau dimasak minta izin dulu sama fakir miskin yang akan diberikan daging kurbannya. Ini kami masak boleh? Boleh. Ya. Kenapa? Karena fakir miskin bisa aja menjual daging kurban tersebut. Beda sama kita. Kita yang punya hewan kurban, ya, enggak boleh kita jual hewan kurban kita itu. Walaupun kurban sunat, enggak boleh kita jual. Kenapa? Karena kepemilikan kita pada hewan kurban yang kurban tersebut sebelumnya milik kita, itu kepemilikannya tidak sempurna setelah menjadi hewan kurban. Tapi fakir miskin kepemilikannya terhadap hewan kurban itu sempurna. Jadi hadis Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak ada sah kurbannya. Itu berkaitan dengan kita yang punya hewan kurban atau kita yang tidak masuk dalam kategori fakir miskin. Adapun fakir miskin silakanlah lihat dalam berbagai rujukan mazhab Imam Asy-Syafi'i misalnya. Dalam Tuhfatul Muhtaj itu dijelaskan secara jelas. Dalam Nihayatul Muhtaj, dalam Mughni al-Muhtaj, terlebih lagi dalam kitab-kitab Hasyiah Al-Bajuri, itu orang miskin boleh jual. Karena kepemilikan fakir miskin terhadap daging kurban itu sempurna. Maka perbedaan yang ketiga tadi antara kurban dengan akikah, kurban diberikan dasarnya daging yang masih mentah. Kalau mau dimasak minta izin dulu. Sedangkan akikah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Jadi kalau bapak mau akikah atau ibu mau akikah ke pesantren, oh ahlan wa sahlan orang pesantren, sangat bergembira. Tapi agar sempurna akikah bapak dan ibu, bukan hanya kasih kambing, ya, tapi carikan bumbunya. Afdalnya lagi dibiayai orang yang masak, ya, karena dasarnya diberikan itu dalam kondisi sudah dimasak. Kemudian perbedaannya lagi antara akikah dengan kurban. Kalau akikah itu ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan 1 ekor kambing, ya kan? Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Enggak mampu 2 ekor, 1 boleh juga. Jadi jangan kira harus 2. Karena Nabi SAW ketika mengakikahkan untuk Hasan dan Husain dengan 2 ekor kambing. Berarti 1 ekor, 1 ekor. Jadi boleh 1 ekor, 1 ekor, boleh 2 ekor, 2 ekor. Dan boleh juga 1 lembu. Ya. Boleh juga 1 lembu untuk akikah seorang anak. Kecuali dalam mazhab Hambali enggak bisa. Jadi kalau bapak dan ibu dengarkan ustadz-ustadz yang ada di Roja TV, di Wesal TV, di Insan TV, di Surau TV, ya, yang kebanyakan mereka alumni dari Madinah atau Libya atau di Mekah sana, karena mazhab resminya di sana adalah mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali enggak bisa akikah kecuali dengan kambing. Dalam mazhab kita bisa dengan lembu, ya, bisa dengan unta. Sedangkan pada kurban tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan.
Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian, jadi sudah kita sebutkan 4 perbedaan antara akikah dengan kurban. Kalau kita cari lagi, ya ada lagi, ya. Ada lagi misalnya ya bedalah dia. Kalau seandainya orang sudah meninggal atau belum meninggal. Kalau orang sudah meninggal itu tidak ada akikahnya, tapi kalau kurban boleh. Terlebih kalau ada wasiat atau nazar yang belum dilaksanakannya. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.